Selamat malam saudara-saudara kekasihan Tuhan. Kita bertemu lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita menerimanya, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami karena masih Engkau berikan napas, kehidupan dan kesempatan. Dan malam hari ini kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu yang akan hamba sampaikan. Sebelum menyampaikannya, senantiasa ya Bapa, Engkau berkati sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab itu ya Bapa, berfirmanlah, kami sama-sama belajar untuk lebih lagi menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senantiasa semua kita sehat ya, dan kita selalu bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas, kesempatan buat kita sehingga kita bisa menghirup udara segar. Itu karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita buka firman kita dari Nahum 1 ayat 7 yang berbunyi ialah, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu memang teramat baik, sangat baik. Dia begitu mengasihi kita, itu nyata. Dia menyediakan tempat bagi kita untuk kita kesusahan. Seharusnya dia tidak mau. Kenapa? Karena kita susah saja baru datang. Senang kita lupa. Tetapi Tuhan itu menerima, menampung segala tangis air mata kita. Tapi hendaknya kita jangan melupakan Dia kalau kita pun sedang bersuka cita. Kita tetap bersyukur. Memang Tuhan itu tempat pengungsian bagi orang kesusahan. Tapi kita, lebih bagus kita dalam susah maupun senang kita tetap datang kepada Tuhan. Kita membangun relasi yang dekat. Itu harus kita lakukan sebagai umat-umat yang percaya kepada-Nya. Dia mengasihi kita, kenapa kita tidak mengasihi Dia, saudaraku? Dia mati di kayu salib demi kita, umat manusia. Kenapa kita harus tidak mengasihinya? Dia memberikan segala keinginan kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Kenapa kita tidak mengasihinya? Tuhan itu baik. Dia menerima segala dosa kita, rela di kayu salib. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengimani setiap firman yang ada. Kita melakukannya. Karena itu, oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus menghargai kebaikan Tuhan. Tuhan apa? Dia tahu kok apa yang kita inginkan. Tanpa kita ungkapkan, Tuhan tahu. Hanya Tuhan itu ingin kita mengungkapkannya dengan permohonan doa. Itu yang Tuhan inginkan. Sebetulnya Tuhan itu udah tahu kok apa yang isi hati kita. Dia udah tahu. Kita kan yang diciptakan Dia. Tetapi Dia ingin, Dia menunggu kita tuh memohon. Sebab karena kita merendahkan diri, makanya kita mau memohon kepada-Nya. Karena kita tahu yang tertinggi itu siapa? Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan tunggu. Kayak kita selalu merendahkan diri, berdoa kepada-Nya, datang kepada-Nya. Di dalam senang kita bersyukur, dalam susah juga kita bersyukur.
Sebab Tuhan itu kan ingin membentuk kita seperti yang Tuhan inginkan. Agar bukti kita itu merendahkan diri kepadanya, yaitu dengan doa. Hanya Tuhan itu yang Tuhan inginkan. Hanya itu dari kita umat. Ciptaannya loh kita ini. Kita diciptakannya, tapi dia ingin seorang bapak itu ingin anaknya datang kepadanya, mengandalkan dia, merendahkan diri kepada itu. Sungguh kebaikan Tuhan itu memang nyata dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan agar kita selalu rendah hati dan mengandalkannya, tidak mengandalkan diri sendiri. Kadang kita selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan dan keberhasilan kesuksesan kita itu karena kehebatan kita, itu kedagingan kita. Itu selalu yang dilakukan orang-orang saat ini. Itu kenyataannya. Dengan kesombongannya dia pamer sesuatu, pamer mobil baru, dengan semangat dia akan datang ke pertemuan, ke perkumpulan. Oh, ini loh, pamerkan. Dia lupa bahwa yang dia dapatkan itu karena anugerah Tuhan. Tuhan bisa ngambil kapan saja, tapi kita jangan sombong. Masih banyak yang susah, yang melihat itu semua, merasa kecemburuan seolah-olah Tuhan tidak mengasihi. Ingat, Tuhan lebih mengasihi orang yang susah. Dia tidak suka. Kenapa dikatakan di firman Tuhan, orang kaya sukar masuk kerajaan surga? Karena hatinya ada di harta itu nyata. Jadi untuk apa kita sombong? Hilangkan itu dari hidup kita. Jangan merasa diri kita hebat, karena semua yang kita dapatkan karena kerja keras. Merasa itu kerja keras kita. Tidak, itu tidak benar. Itu karena pengasihan Tuhan, saudaraku. Kebaikan Tuhan tidak bisa diukur, karena Tuhan sangat baik dan teramat baik sekarang dan selamanya. Dia ingin kita umat yang dikasihinya bersamanya di Firdaus. Tuhan menanti kita di Firdaus loh. Dia tidak mau kita itu binasa. Oleh sebab itu, selagi ada napas dan kesempatan di dunia ini, mari kita mengoreksi diri kita, merenungi apakah aku sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus merenung, apakah Tuhan sudah berkenan kepada kita. Kenapa? Ya kita harus flashback ke diri kita. Apa yang sudah aku lakukan sama Tuhan? Jangan kita merasa aku kaya, aku sudah rajin ke gereja, aku memberikan persembahan, aku memberikan ucapan syukur, tapi kita masih ada kesombongan. Itu semua tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau itu. Dia ingin persembahan yang itu hati kita yang selalu merendah, tidak ada kesombongan. Itu yang Tuhan kehendaki, agar penantian Tuhan dan kesempatan yang diberikan tidak sia-sia. Karena tempat yang Tuhan sediakan di Firdaus itu buat kita yang melakukan firman Tuhan, sehingga keselamatan yang diberikan kepada kita umat pilihan ada pintu. Pintu itu akan dibukakan Tuhan kepada umat pilihan. Tapi umat pilihan itu yang sudah melakukan firman Tuhan. Kita sudah diberikan selamat loh. Kita umat yang dipilihnya. Tapi belum tentu kita terpilih. Jangan kita selalu mendengarkan kata-kata manis, kita selamat itu sudah diberikan, oh kita pasti masuk surga. Tidak. Tanpa kita melakukan firman Tuhan, itu tidak bisa. Tiket tidak akan kita dapatkan untuk ke surga kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Harus itu yang kita sadari. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetap teguh dan tekun di dalam Tuhan. Pasti kita tidak binasa
dan Tuhan akan membukakan pintu dan menyediakan tempat di Firdaus, dan Dia akan memberikan tiket kita untuk ke sana. Oleh sebab itu, marilah kita selalu andalkan Tuhan, hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, menjauhkan apa yang tidak Tuhan sukai, yaitu kesombongan, selalu rendah hati, mengasihi sesama, memberi pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Itu yang Tuhan kehendaki. Senantiasa kita semua menjadi umat-umat pilihan yang terpilih, dan kita mendapatkan tempat yang Tuhan sediakan bagi kita, umat-umat yang pilihan yang menjadi pelaku firman-Nya. Terima kasih, senantiasa Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah disampaikan. Senantiasa firman itu selalu ada di hati dan pikiran kami, sehingga itu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang akan datang kepadamu, yang mendapatkan tempat yang telah Kau sediakan di Firdaus, sehingga hidup kami tidak sia-sia dan Kau berkenan di hadapan kami. Senantiasa Tuhan kami menjadi anak-anak pilihan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.